Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang bertanya dari Bunda Aini yang ada di Perigelan. Ini mengenai mengapa sekarang remaja banyak yang tidak mempunyai adab saat melintas depan orang tua. Ini apakah salah asuh dari orang tua sebelumnya? Ini Ustaz ya, apakah pengaruh dari gadget yang sekarang ini sudah semakin maju ataupun juga lingkungannya? Monggo silakan Ustaz. Dari Perigelan. Terima kasih. Perigelan juga Biturus Ustaz. Oh iya ya, atas atensinya. Ini menjadi sebuah ada sebuah kegelisahan tersendiri ini melihat anak-anak kita. Apa sebabnya? Ya kalau kita mengatakan sebab itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Sehingga bukan satu-satunya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa? Lemahnya ketauladanan. Kalau anak sama orang tua terhadap bapak ibunya, adabnya itu kok tidak bagus. Mohon maaf jangan sampai tersinggung. Ini jelas ibunya kurang bagus adabnya terhadap suaminya. Jangan tersinggung. Tidak percaya, tanya diri sendiri. Sebab anak itu mulai dalam kandungan itu sudah diperintahkan dididik. Bahkan kalau kita berbicara Islam, untuk mendidik anak itu tanda petik dimulai dari memilih jodoh. Tapi ini kita batasi pada bicara pendidikan tadi saja. Salah satu contoh, orang tua kita, mbah-mbah kita, dulu waktu kita itu masih masak memakai kayu, itu kalau putrinya hamil, itu tidak boleh, kalau bahasa Jawa ini nyugok ke kayu. Genen gitu ya. Genen ya pakai itu, masak. Kok pakai kaki? Enggak boleh. Itu oleh Mbah Putri itu langsung disabet mungkin kaki putrinya yang sedang hamil. Enggak boleh. Itu sampai segitu. Termasuk mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Tidak boleh. Termasuk menyiksa binatang pun tidak boleh. Bapak ibunya tidak boleh. Itu masih dalam kandungan ya Ustaz? Masih dalam kandungan ini. Maka saat dalam kandungan sudah dididik dengan mencintai Al-Quran. Dengan semangat sholat. Ini kalau menurut Islam, pendidikannya itu dimulai masih dalam sebelum lahir. Setelah lahir, dididik, dikenalkan Tuhan sebelum mendengar apa-apa. Dengan apa? Azan. Sekarang orang tua yang mempersiapkan diri, istrinya mau melahirkan, bapaknya nunggu akan ngadani, itu juga sudah persentasenya menurun. Atau mengundang orang yang dipanggap alim untuk bisa ngadani. Nggak tahu ini Mbak Nada itu dulu. Putranya lahir di mana, ditunggu suami. Wah, alhamdulillah. Ya, tiga-tiganya Ustaz langsung. Artinya sebelum mendengar apa-apa sudah dikenalkan Allahu Akbar. Dikenalkan hayya 'alal falah. Tidak hanya sholatnya, falahnya itu. Nah, sholatnya itu jelas. Artinya pendidikan itu. Maka kalau terjadi seperti yang menjadi pemikiran ibu, ini jelas ibunya. Langsung ya Ustaz ini ya, ibunya. Mohon maaf saya ini agak ekstrim bahasanya, tapi membentuk karakter anak sangat-sangat dominan peran ibu. Nek wong tuane karo bojone basa, insya Allah putranya itu pinter basa.
Tapi kalau ibunya itu dengan bapaknya ngoko, jangan mengharap anaknya bosok. Ini baru saya katakan nanti peran ibu. Nanti kalau sampai sopan santun, gimana sopan santun ibunya terhadap suami? Yang dilihat langsung oleh anak setiap hari. Maka perilaku orang tua, baik itu suami terhadap istri, istri terhadap suami, bapak kepada anak, ibu terhadap anak, sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi putra-putrinya. Karena apa yang ia lihat. Di samping itu, perhatian orang tua. Contoh, mohon maaf ini. Anak kita ini minum dengan berdiri, yang orang tua itu melarang menyuruh duduk, mudah kita jumpai, diamkan aja. Oh, zaman modern, oh itu kalau pesta di manten kan udah berdiri. Ya silakan mereka berdiri, tapi kalau saya minum maupun makan mencari tempat duduk. Kalau enggak dapat minimal saya bersandar di tembok, itu sudah maksimal. Kalau memungkinkan saya dengan jongkok. Saya enggak makan dengan, apalagi sama makan, sama ngomong-ngomongan. Saya jaga untuk pribadi saya. Itu enggak ada anak saya. Anak-anak saya melihat saya itu makan dengan berdiri, berbincang-bincang. Kira-kira anak saya niru enggak? Iya. Iya, bapakku aja begitu kok. Sehingga yang tidak kalah penting dalam mendidik anak, bagaimana anak-anak kita ini bangga punya orang tua kita. Jadi bangga. Jangan sampai, apa bapak bekoyo ngono. Aku lho kan niru siapa? Ya niru bapak. Ayo repot. Yang ditiru ternyata negatif. Nah, terutama yang ditiru yang negatif, bukan yang baik. Maka mohon maaf Mbak Nada, ini pribadi saya. Kalau kita melihat anak-anak baru, mungkin orang menilai berhasil. Jadi saya kuliah sampai puncak, itu bukan untuk mengejar materi. Biar nanti punya jabatan, enggak. Biar nanti saya jadi begini, enggak, bukan duniawi. Tapi saya ingin menjadi contoh anak-anakku dan orang-orang dekat dengan aku. Bahwa kuliah sampai doktor semua orang bisa. Nyatanya saya sudah tua, sudah membiayai anak, memikirkan hidup, juga bisa. Dan saya sudah membuktikan. Iya. Nah, maka Anda pun bisa. Kalau aku bisa, Anda pun bisa. Silahkan, monggo, maju demi masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Kita menjadi contoh. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum.